Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikman atau Agus SN di Ulas Berita YouTube Lensa SN. Dan setiap ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam. Kita ulas berita malam hari Ya. ini ya. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke-286 Rabu 24 September 2025. Ya. Sudah lumayan banyak episode kita Dad ya. Dan ulas berita kita malam hari ini disponsori oleh Bank Sumsel Bubble. Dan kita akan ulas berita tentang OTT KPK di Oku. Iya. Ya benar ya. Dan saat ini masih persidangan ya. Masih persidangan. Dan khusus ulas berita malam hari ini kita akan mengutip beberapa narasumber yang sudah kita peroleh ya. Tentu berkompeten ya kalau SN ya. Ada dari Jaksa KPK. Siapa nama Jaksa KPK-nya, Dad? Iya, Kak. Jaksa penuntut umum bernama Muhammad Albar Hanafi, Kak. Oke, kemudian ada mantan Kabar Eskrim, teman kita ya, teman SN ya, Bapak Susno Duaji. Kemudian ada juga narasumber tetap kita, Deputi Kamaki, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Yang pertama, saya minta Dedi untuk mengulas tentang statement Jaksa KPK yang terakhir yang Dedi temui usai persidangan kemarin, Ded ya? Iya. Oke, silakan Dedi. Ya, Kak. Kemarin tanggal hari Selasa 23 September 2025, Kak ya. Di mana di Pengadilan Tipikor Palembang saat itu digelar persidangan 4 terdakwa terkait perkara OTT KPK untuk dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD Oku pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Oku untuk pengesahan atau ketok palu APBD Oku tahun anggaran 2025, Kak ya. Usai persidangan, Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi berhasil diwawancarai oleh Suara Nusantara dan koran sn.com, Kak ya. Di mana dikatakan JBU KPK saat ini proses persidangan masih terus berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang untuk keempat terdakwa. Bahkan JPU KPK juga mengungkapkan membuka ruang, persidangan tersebut membuka ruang untuk pengembangan penyidikan ke depannya, Kak. Oke, Ded ya. Dedi sempat menanyakan statement dari Jaksa KPK ya. Karena ada pengamat di Sumsel yang menyatakan OTT KPK di Oku itu tidak seksi ya. Karena hanya menyentuh kepala dinasnya. Ada statement dari Jaksa KPK, silakan Dedi. Ya, Kak. Jaksa penuntut umum KPK Muhammad Albar Hanafi, Kak ya, memberikan tanggapannya soal komentar pengamat yang menyebut bahwa OTT KPK di Oku tidak seksi, Kak. Di mana menurut JPU KPK Muhammad Albar Hanafi terkait hal tersebut pihaknya memaklumi, Kak ya. Kalau masyarakat mengatakan bahwa perkara OTT di Oku itu kurang seksi, tapi menurutnya pihaknya menyerahkan penilaian kepada masyarakat terkait perkara tersebut. Namun yang jelas JPU KPK menegaskan bahwa dalam perkara tersebut pihaknya mengutamakan barang bukti, Kak ya, di mana dikatakannya barang bukti dan fakta persidangan dan fakta hukum merupakan hal yang utama, Kak. Oke, kita kembali ke komentar pengamat hukum atau pengamat masalah sosial ya yang sering masuk di Suara Nusantara yang menyatakan OTT KPK tidak seksi. Ini dari siapa sebenarnya, Den? Hal tersebut dikatakan oleh Deputi Kamaki, Kak ya, Insinyur Ferry Kurniawan, yang menilai bahwa perkara tersebut tidak seksi karena yang dari para terdakwa yang dari pihak Pemkab Oku yang diproses oleh KPK hanyalah sebatas Kepala Dinas PUPR Oku saja, Kak. Dan kita terima kasih ya, ternyata respon dari berita yang kita buat judul tersebut itu mendapat apresiasi cukup tinggi ya. Dari pembaca Suara Nusantara edisi paper, koran sn.com dan jejaknegriku.id. Bahkan judul dari ulas berita kita episode sebelumnya itu adalah OTT KPK di Oku tidak seksi ya. Dan penontonnya lumayan banyak ya. Dan kita terima kasih atas apresiasi dari penonton Lensa SN. Kemudian apa yang Dedi mau sampaikan lagi terkait persidangan ini? Silakan Dedi. Ya. Terkait persidangan yang digelar hari Selasa tanggal 23 September 2025 tersebut, ya. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi yang merupakan terpidana selaku kontraktor di perkara tersebut atas nama Ahmad Sugeng Santoso, ya. Di mana terdakwa tersebut telah divonis hakim dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Di persidangan saksi mengakui bahwa ketika itu dirinya menyerahkan uang 1,5 miliar, 1, uang 5 miliar tersebut
diberikan kepada terdakwa Nofriansah selaku Kadis PUPR Oku terkait 3 proyek pokir yang didapatkannya di Kabupaten Oku. Untuk terdakwa Nofriansah bagaimana, Ded? Di persidangan terdakwa Nofriansah belum memberikan keterangan kayak, namun di luar persidangan kuasa hukumnya saat diwawancari wartawan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Kak. Kemudian dari persidangan sebelumnya ini ada keterangan dari Nofriansah yang sudah didapat ya. Apa yang bisa dipetik dari keterangan Nofriansah tersebut untuk ulas berita kita malam hari ini? Silakan Dedi. Ya Kak, dalam sidang sebelumnya Nofriansah memang mengungkapkan Kak ya bahwa dalam perkara tersebut dirinya menghadiri pertemuan di salah satu hotel di Batu Raja Kak ya. Di mana pertemuan tersebut dikatakan terdakwa Nofriansah dilakukan setelah rapat paripurna APBD untuk pengesahan rapat di DPRD untuk pengesahan APBD Oku tahun 2025 tidak korum Kak. Terkait hal tersebut Nofriansah mengaku ditemani oleh Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Oku menemui pihak DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna yang tidak korum tersebut. Di pertemuan tersebutlah pihak DPRD menyampaikan akan hadir apabila ada komitmen fee Kak ya. Terkait hal tersebut terdakwa Nofriansah mengokekan terkait permintaan tersebut Kak. Jadi waktu di persidangan sudah terungkap nih ya bagaimana masalah fee ini muncul ya. Yang pertama kali memunculkan ide untuk fee 20% ini dari mana? Waktu persidangan terungkap gak, Ded? Silakan. Ya dari persidangan kalau dari pengakuan terdakwa Nofriansah Kak ya, dirinya mengaku bahwa saat pertemuan di Hotel Batu Raja, di salah satu hotel di Batu Raja tersebut Kak, di mana yang permintaan fee itu disampaikan oleh anggota DPRD Oku yang tadinya tidak hadir dalam rapat paripurna dan diminta untuk hadir agar rapat korum Kak ya. Oh gitu ceritanya ya? Iya Kak, terkait hal tersebutlah adanya komitmen fee sebesar 20% Kak ya. Namun hal ini berbanding terbalik dari keterangan terpidana kontraktor Kak ya. Di mana terdakwa terpidana kontraktor yang sudah divonis ya ini Ahmad Sugeng Santoso mengakui bahwa fee tersebut ada 22% Kak. Di mana dikatakannya 20% untuk DPRD Oku dan 2%-nya lagi untuk panitia lelang Kak. Oke, ini ada tambahan 2% rupanya ya. Kemudian keterangan yang menarik lainnya yang berbeda dari persidangan OTT KPK di Oku ini apa saja yang ditemui oleh Dedi di lapangan? Ya Kak, terkait hal tersebut ada satu lagi yang sudah divonis selaku kontraktor pemberi fee Kak ya. Di mana terdakwa kontraktor yang sudah divonis tersebut bernama M. Fauzi alias Pablo Kak. Di mana terdakwa tersebut mengaku di persidangan bahwa dirinya memberikan fee kepada terdakwa Nofriansah setelah ada uang muka pencarian dari Pemkab Oku Kak. Ini yang menarik ya, ternyata di persidangan terungkap ya ada uang fee itu yang dibelikan mobil dan ya, kemudian mobil baru dibeli ternyata sudah ditangkap KPK. Ini silakan hal-hal menarik ini Dedi ceritakan untuk ulas berita kita. Silakan Dedi. Ya Kak, hal tersebut diketahui dari keterangan terdakwa Nofriansah di persidangan Kak ya, di mana di persidangan ketika itu terdakwa Nofriansah menjadi saksi untuk 2 terdakwa kontraktor yang telah lebih dulu divonis. Di persidangan terdakwa Nofriansah mengakui bahwa dirinya saat itu membeli mobil Kak ya, mobil second, di mana mobil tersebut uangnya dari fee yang diberikan oleh terdakwa kontraktor yang sudah lebih dulu divonis. Namun menurut terdakwa Nofriansah baru 1 minggu dirinya membeli mobil tersebut ia tertangkap OTT KPK Kak. Ya, lucu juga ini ya, dapat mobil dari kontraktor dari fee proyek ya. Kemudian dibelikan mobil terkena OTT KPK ya. Dan ini beritanya ada kita buat judul ya di Suara Nusantara edisi paper dan koran SN.com ya, dan mendapat respon lumayan banyak juga ya dari pembaca setia Suara Nusantara. Kemudian kita berpindah ke komentar mantan Kabar Reskrim Bapak Susno Dwaji yang memberikan komentar khusus menghubungi Suara Nusantara berkomunikasi dengan saya sebagai pemimpin redaksi untuk persidangan Ded persidangan dari OTT KPK di Oku ini. Silakan Dedi. Ya Kak, Pak Susno Dwaji, tokoh masyarakat Sumsel juga mantan Kabar Reskrim Polri Kak memberikan komentar terkait perkara OTT fee proyek pokir Oku yang kini para terdakwanya sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Menurut Pak Susno Dwaji dalam perkara tersebut apakah mungkin terdakwa Kadis PUPR Oku bermain sendiri Kak ya? Karena menurut Pak Susno Dwaji
Kadis PUPR Oku bukanlah pembuat kebijakan, Kak. Oke, ada komentar lain dari Pak Susno untuk OTT KPK di Oku ini, Dan? Ya, Kak, dalam OTT KPK di Oku tersebut, Pak Susno Duaji mengungkapkan bahwa terdakwa Kadis PUPR Oku diharapkan memberikan keterangan yang jujur di persidangan, Kak, ya, untuk membuka keterlibatan pihak lainnya. Kemudian Pak Susno Duaji mengungkapkan apabila keterangan di persidangan terdakwa Kadis PUPR Oku berbelit terkesan melindungi pihak tertentu, maka menurut Pak Susno Duaji justru akan memberatkan hukuman untuk dirinya sendiri, Kak. Oke, berita komentar Pak Susno yang kita ulas malam hari ini di ulas berita YouTube Lensa SN itu sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan jejaknegriku.id. Oke, Dan, ya, ada dari berita yang dibuat yang sudah terbit di Suara Nusantara, ya. Koran sn.com dan Jejak Negeriku itu ada tentang proyek, ya. Proyek ini bercerita lah, ya, kontraktor ini, ya, bahwa dia ikut tim pemenangan, tim relawan, Kak. Tim relawan, ya, diralat, ya. Kemudian dapat 4 proyek. Iya, Kak. Bagaimana ceritanya ini? Terungkap di persidangan, Ded, ya? Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, saksi tersebut merupakan Ahmad Toha alias Anang, Kak, ya, selaku kontraktor saat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk saksi 4 terdakwa yang kini sedang menjalani proses di persidangan. Dikatakan saksi Ahmad Toha alias Anang memang dalam perkara ini dirinya mendapatkan 4 proyek, Kak, ya, di mana dirinya mengaku juga memberikan fee kepada terdakwa Nopriansa selaku Kadis PUPR Oku, di mana fee tersebut diserahkan melalui kontraktor bernama M. Fauzi alias Pablo yang telah lebih dulu divonis, Kak. Di persidangan Ahmad Toha alias Anang selaku kontraktor mengakui bahwa ketika itu dirinya menjadi ikut tim relawan Teddy, Kak, ya, pada saat Teddy mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Oku, Kak. Dan 4 proyek itu sudah dapat oleh dia? Iya, Kak. Kemudian sekarang dia menjalani persidangan, Ded, ya? Dia hanya sebagai saksi, Kak. Sebagai saksi, ya. Sudah berapa kali saksi untuk yang dapat 4 proyek ini? Untuk 4 proyek ini kemarin dia hanya menjadi saksi untuk 4 terdakwa, yakni terdakwa Nopriansa dan 3 terdakwa dari pihak anggota DPRD Oku yang kini keempatnya sedang menjalani proses persidangan, Kak. Oke, untuk penonton SNX ketahui bahwa redaktur pelaksana Dedi Suhendra ini rutin, ya, mengikuti persidangan OTT KPK di Oku, Ded, ya? Setiap hari apa aja, Ded, persidangannya? Persidangan digelar setiap seminggu sekali, Kak, ya, di mana harinya hari Selasa, Kak. Oke, yang menarik lainnya yang untuk Dedi mengulas dan bercerita untuk penonton Lensa SN dari persidangan OTT KPK di Oku ini, silakan, Dedi. Ya, yang menarik lainnya masih dari keterangan saksi Ahmad Toha alias Anang, Kak, ya, di mana di persidangan saksi tersebut mengakui bahwa dirinya yang ikut dalam tim relawan Teddy ketika itu memberikan bantuan untuk terkait berupa spanduk dan sendal, Kak, ya. Oh, gitu, ya. Ya, selain itu saksi Ahmad Toha alias Anang juga mengaku dirinya sempat ikut ke MK, Kak, ya, karena ketika itu Teddy calon yang kini Bupati Oku terpilih sedang mengikuti proses sengketa pilkada di MK, Kak. Oke, Bupati Teddy sendiri sudah menjadi saksi dalam persidangan ini, Ded, ya? Iya, Kak. Silakan, Dedi, ulas dan bercerita dari persidangan. Ya, Kak, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum KPK telah menghadirkan Teddy, Kak, ya, selaku Bupati Oku terpilih, di mana di persidangan Teddy memberikan keterangan terkait proses pencairan pembayaran terhadap kontraktor di saat dirinya telah dilantik menjadi Bupati Oku, Kak, ya. Di mana menurutnya ketika itu bahwa ada sejumlah kontraktor demo meminta agar hutang mereka di tahun 2024 dibayarkan oleh Pemkab Oku. Menurut Teddy selaku Bupati Oku, terkait demo tersebut dirinya meminta Setiawan selaku Kepala BPKAD untuk memberikan pembayaran kepada kontraktor yang demo tersebut, karena menurut Teddy kasihan para kontraktor tersebut telah melakukan pekerjaan namun belum dibayarkan, Kak. Apa yang terungkap lagi dari keterangan saksi Teddy ini? Ya, menurut Teddy terkait proses pencairan yang dilakukan Kepala BPKAD Oku Setiawan kepada pihak kontraktor, dirinya tidak mengetahui persis, Kak, ya, karena dirinya selaku Bupati tidak mengetahui secara teknis soal mata anggaran dalam proses pencairan tersebut, Kak. Oke, kali ini kita ulas tentang komentar Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, ya, khusus untuk persidangan OTT KPK di Oku. Silakan, Dedi. Ya, Deputi Kamaki Sumsel, Kak, ya, Insinyur Ferry Kurniawan meminta agar KPK segera menetapkan
tersangka baru dalam perkara tersebut, Kak. Karena menurut Ferry Kurniawan, untuk 6 tersangka yang diantaranya 4 terdakwa masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang dan 2 terdakwa selaku kontraktor yang telah divonis hakim. Dikatakan Ferry, para tersangka tersebut bukanlah aktor utama di perkara ini, Kak ya. Karena dari itu Kang Hakim meminta agar KPK segera menetapkan aktor utamanya, yaitu sebagai tersangka baru dalam perkara OTT Pokir di Oku ini, Kak. Oke, sangat to the point ya. Komentar dari Kak Ferry Kurniawan ya. Dan komentar Kak Ferry ini beritanya khusus untuk OTT KPK di Oku itu banyak masuk ya, di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com serta jejak negeri jejaknegriku.id. Oke Dad ya, kita sudah di ujung ulas berita. Kita ada quotes untuk penonton Lesa SN, intinya memberikan semangat ya. Berproseslah untuk menuju cita-citamu karena tidak ada sesuatu yang instan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus SN bersama Dedi Sohendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.